Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isep Ilhami, NIM 15 10 10 40. Saya dari Prodi Administrasi Publik, kelas karyawan. Di video ini saya akan membahas tentang hasil kelompok saya, yaitu kami membahas tentang Perum Bulog. Saya langsung saja di pendahuluannya, di mana setiap negara tentu saja membutuhkan pangan untuk kehidupan rakyatnya. Pangan adalah suatu kebutuhan primer yang paling sensitif di seluruh dunia. Setiap negara harus mengatur cadangan pangannya dengan baik. Tentu saja untuk mengatur cadangan pangan dengan baik perlu peran pemerintah. Di Indonesia, pangan diatur secara politik oleh pemerintah Orde Baru melalui sebuah lembaga logistik nasional, yaitu Bulog atau Badan Usaha Logistik. Perum Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik atau perdagangan, dan pemberantasan hama. Di tabel data yang kami kumpulkan, yaitu data kinerja operasional Perum Bulog dari tahun 2014 sampai 2018, di mana seperti kita lihat di data itu ada sesuatu yang janggal, yaitu pada tahun 2017 stok ataupun kinerja dari Perum Bulog tidak adanya pemasukan beras luar negeri, yaitu kosong. Sementara di tahun sebelumnya meningkat, di mana tahun 2016 itu 548.000 ton, 2015 645.000 ton, dan di tahun 2018 lebih dari 1.700.000 ton. Jadi dari sini, dari data ini kami ingin membahas apa sih yang terjadi di Perum Bulog ini. Berdasarkan data itu bisa dilihat bahwa Bulog keadaannya lagi tidak sehat atau lagi krisis soal pengadaan beras dan lainnya. Karena dari data di atas, stok beras luar negeri pada tahun 2017 tidak ada, sedangkan di tahun 2018 stoknya beras dari luar negeri mengalami kenaikan yang drastis. Bisa kita lihat juga dari data untuk penyaluran anggaran, terjadi ketimpangan anggaran di tahun 2017, yaitu sebesar 102.684 miliar, sedangkan di tahun 2018 anggarannya sebesar 108.359 miliar. Dari data yang tidak terlalu signifikan itu dapat menyebabkan perbedaan pengadaan beras di tahun 2017 dengan tahun 2018 ini. Jadi kita ingin lebih mendalami apa pokok permasalahan dari data tersebut dan ingin menjelaskan bagaimana perubahan dan pengembangan organisasi Bulog dalam pengadaan beras dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rasmisari, NIM 16 10 10 67. Di sini saya akan menjelaskan diagnosa kelompok 1 tentang PT Bulog. Dalam pembahasan kelompok 1, model diagnosa yang diambil yaitu model 6 kotak dari Westbrook. 6 kotak tersebut yaitu kotak tujuan, kotak struktur, kotak tata hubungan, kotak sistem penghargaan, kotak kepemimpinan, dan kotak tata kerja. Kelompok 1 mengambil pembahasan tentang kotak tujuan, kotak struktur, kotak tata hubungan, dan kotak tata kerja. Yang masing-masing juga dibagi lagi menjadi formal dan informal. Untuk intervensi, kelompok 1 mengambil penjelasan tentang human process intervensi yang terbagi dalam 1. Pembinaan dan pelatihan, yang kedua proses konsultasi, yang ketiga intervensi pihak ketiga, yang keempat pembentukan tim. Setelah adanya intervensi, maka kelompok 1 juga menjelaskan tentang analisis intervensinya juga.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Westbird memberikan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk mendiagnosa tiap kotak dari 6 kotak tersebut. Pertanyaan-pertanyaan dirancang agar proses diagnosa mencapai sasaran. Dalam hal ini, dibahas dari masing-masing kotak diagnosa yang ada pada perum bulog berdasarkan model Westbird. Di antaranya yaitu kotak tujuan. Tujuan dilihat secara formal, yaitu tugas utama perum bulog meliputi pengadaan gabah beras dalam negeri, penyaluran beras untuk public service obligation, stabilisasi harga, dan penumpukan stok beras nasional. Namun, demikian, dalam menjalankan aktivitasnya, perum bulog belum optimal memberikan kontribusi dalam peningkatan efisiensi nasional dan mengurangi beban pemerintah dalam pengelolaan pangan nasional. Hal ini termasuk usaha komersial yang dijalankan belum sepenuhnya selaras dalam mendukung serta bersinergi dengan kegiatan publik. Manajemen perum bulog perlu terus-menerus merumuskan konsep-konsep terkini untuk menguraikan dan menyelesaikan persoalan ini dengan mempertimbangkan kemudahan, efektivitas, dan penggunaan berbagai teknologi informasi terkini yang akan semakin mendorong percepatan penyelesaian masalah ini, termasuk mempersiapkan berbagai kemungkinan perubahan yang akan terjadi di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suzana, saya dari Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan membahas tentang struktur formal, yaitu pengendalian harga beras, mempertahankan harga pembelian pemerintah. Stabilisasi harga, khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin atau masyarakat miskin, yaitu beras sejahtera. Pengelolaan stok pangan BPS 2016. Aktivitas utama dari Bulog yaitu ketersediaan beras terjangkau pastinya untuk masyarakat. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Devi Oktaviani akan menjelaskan tentang informal, yaitu pengembangan logistik dapat mengikuti aspek yang diusulkan oleh Pareto pada tahun 2017 yang mencakup perencanaan seperti sumber daya, sistem manajemen gudang, sistem transportasi cerdas, dan keamanan lainnya. Sedangkan penerapan logistik memerlukan sarana dan prasarana yang dihubungkan dengan internet untuk memfasilitasi semua fasilitas seperti gudang, kendaraan pengangkut, dan fasilitas pendukung lainnya, yaitu harus terintegrasi dalam CPS sehingga semua informasi, data atau pergerakan dapat selalu dipantau. Selanjutnya yaitu gudang. Gudang menerapkan manajemen bersistem sehingga dapat selalu dipantau dalam bahan yang berada di dalam gudang dan pergerakannya, barang masuk maupun keluar dari gedung atau tempat tersebut dapat selalu dipantau. Sedangkan pergerakan bahan bertumpu pada transportasi yang bersistem sehingga dapat terintegrasikan dengan manajemen pemasaran dan pusat distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Purnamasari. Ingin menjelaskan tentang tata hubungan. Yang pertama, formal. Unit organisasi perum bulog dan penanggung jawab dalam rangkai PASWA perlu diintegrasikan untuk menjamin koordinasi dan keseluruhan menyeluruh antara semua fase rantai nilai. Sebagai contoh, transportasi akan dapat mengomunikasikan posisi mereka dan meramaikan waktu kedatangan kepada sistem manajemen gudang, sehingga dapat memilih dan menyiapkan optimal pengiriman, just in time dan just in sequence. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Putra Daresta akan menjelaskan tentang tata kerja formal. Di sini, tata kerja formal di dalam suatu tata kerja organisasi perlu adanya perencanaan sumber daya, yang dimana perencanaan tersebut mencakup teknologi yang bisa memudahkan semua pekerjaan dalam suatu organisasi. Teknologi memudahkan penyelarasan dan integrasi semua pelaku utama rantai pasok, peningkatan tingkat visibilitas dan transparansi, sehingga perkiraan sumber daya akan lebih pasti. Hal ini dimungkinkan karena perkembangan volume dan pergerakan barang dapat diketahui setiap waktu. Prosedur manajemen perencanaan sumber daya sesuai dengan penerapan paradigma industri 4.0 dan penerapan CPS akan meningkatkan produktivitas, fleksibilitas, dan kelincahan secara keseluruhan terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam rantai pasokan. Penyelarasan dan integrasi yang tepat antara para pelaku utama rantai pasokan dan peningkatan tingkat visibilitas dan transparansi akan memastikan perkiraan sumber daya manusia, sumber daya barang, dan sumber daya peralatan yang lebih tepat. Dengan demikian akan terjadi optimalisasi sumber daya waktu pengadaan dan pemasaran dan peningkatan daya guna peralatan. Terima kasih. Informal. Nah, perkembangan logistik ini mengikuti usulan dari Pareto dan kawan-kawan yang mencakup perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini seperti dengan melakukan pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan ini merupakan salah satu untuk mengembangkan wawasan sumber daya manusia, dan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan personelnya dari sisi knowledge, dari sisi skill maupun dari attitude-nya. Nah, hal ini juga sangat-sangat disadari oleh manajemen Perum Bulog, di mana manajemen Perum Bulog mengadakan pendidikan dan pelatihan ini yang disetujui oleh yang diajukan atau yang disetujui oleh manajemen pusat pendidikan dan pelatihan Perum Bulog untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut, di mana pelatihan tersebut jika personel manajemen Bulog setelah mengikuti pelatihan itu diharuskan untuk menguasai bagaimana mengurus atau bagaimana mengelola manajemen pangan, bagaimana seorang pemimpin dalam memimpin bawahannya, dan masih banyak lagi. Berikutnya yaitu sistem manajemen gudang. Nah, manajemen sistem gudang ini dibutuhkan kenapa? Karena dengan manajemen sistem gudang ini, kita dapat mengetahui barang apa saja yang masuk di dalam gudang. Kita dapat mengetahui jumlah barang yang ada di dalam gudang. Kita dapat mengetahui keluar masuknya yang ada di dalam gudang, dan ini secara logika dan sangat penting. Berikutnya yaitu manajemen sistem transportasi. Pergerakan barang itu tertumpu pada transportasi, di mana dengan adanya manajemen sistem transportasi ini dapat menghubungkan antara pemesanan dan distributor. Berikutnya yaitu bukan hanya ada sistem manajemen transportasi, tetapi ada yang dinamakan manajemen sistem transportasi cerdas. Nah, sistem transportasi cerdas ini merupakan alat pengangkutan barang seperti truk, perahu, kapal. Nah, ketiga ini sangat dihubungkan dengan GPS. Dengan adanya GPS, kita dapat mengetahui arah, waktu tujuan, sehingga kita dapat mengkoordinasi agar pekerjaan yang kita kerjakan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berikutnya yaitu adanya sistem penyimpanan informasi. Nah, penyimpanan informasi di Perum Bulog ini menggunakan pengolahan data, informasi yang penting disimpan dengan terhubung jalur komputerisasi dan menggunakan jalur internet. Kenapa menggunakan jalur internet? Karena dengan menghubungkan internet itu untuk memanipulasi terjadinya kesalahan, dan kita dapat
Perum Bulog dapat mengetahui jika ada yang menyalahgunakan data dari Perum Bulog. Nah, makanya kenapa sarana dan prasarana di dalam Perum Bulog itu harus dihubungkan dengan jalur internet. Itulah yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syarifah Ravenska Natania, NIM 17101090. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan intervensi Perum Bulog. Nah, intervensi Perum Bulog itu terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya itu ada Human Process Intervention. Di dalam Human Process Intervention itu juga terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Akan tetapi yang kami bahas di sini hanya 4 poin saja, yaitu yang pertama itu ada pembinaan dan pelatihan, kemudian yang kedua proses konsultasi, yang ketiga intervensi pihak ketiga, dan yang keempat itu pembentukan tim. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pembinaan dan pelatihan. Jadi, di dalam Perum Bulog, rencana program kerja itu merupakan rangkaian atau acuan kegiatan organisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengurus organisasi, baik itu yang berada di pusat, daerah, dan cabang, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota organisasi serta untuk menjamin keberlangsungan hidup organisasi itu sendiri. Baiklah, di dalam pembinaan dan pelatihan ini, Perum Bulog itu melakukan pembinaan dan pelatihan itu terhadap 2 bidang. Yang pertama itu ada bidang pembinaan organisasi, dan yang kedua itu ada bidang sosial dan kesejahteraan anggota. Nah, yang pertama, di bidang pembinaan organisasi, pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Perum Bulog itu berupa yang pertama, menyusun uraian tugas dan tata kerja kepengurusan sekar atau serikat pekerja Perum Bulog secara dinamis. Yang kedua, mensosialisasikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sekar atau serikat pekerja Perum Bulog. Yang ketiga, melaksanakan penataan organisasi sekar Perum Bulog dan meningkatkan jumlah anggota dengan cara bekerja sama dengan sekretariat umum. Yang keempat, menyiapkan pengukuhan dan pelantikan untuk pengurus Perum Bulog, baik itu yang berada di pusat, daerah, dan cabang. Kemudian yang kelima, itu menyiapkan penyelenggaraan rapat kerja nasional termasuk pelaksanaan musyawarah nasional keempat sekar atau serikat pekerja Perum Bulog. Kemudian yang kedua di bidang sosial dan kesejahteraan anggota, pembinaan dan pelatihan yang diberikan itu berupa yang pertama, ikut turut berperan aktif dalam kegiatan kerohanian, olahraga, bakti sosial, dan kesenian, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian yang kedua, itu menyiapkan dan mempromosikan anggota untuk mengikuti diklat terkait dengan kebulokan, penjenjangan, teknis, dan manajerial. Kemudian yang ketiga, menyusun database anggota dengan cara bekerja sama dengan sekretariat umum untuk mencapai pelayanan yang prima terhadap anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Kepri, NIM 16102024. Di sini saya mau menjelaskan tentang proses konsultasi beras bulog. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang intervensi, pelatihan atau pembinaan. Jadi ini disesuaikan dan sangkut pautkan dengan mitra kerja pengadaan yang disebut dengan MKP, yaitu adalah perusahaan yang berbadan hukum, badan usaha, atau usaha perseorangan dan kelompok tani, atau gabungan kelompok, atau poktan atau gak poktan, yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kerjasama pengadaan beras dan pangan lainnya. Jadi landasan kemitraan ini, Bulog ini dengan mitra kerja pengadaan atau MKP tadi dilaksanakan berdasarkan pada ada tiga. Yang pertama, komitmen bersama untuk mencapai keberhasilan kemitraan pengadaan pangan yang disesuai dengan sasaran yang ditentukan. Yang kedua, tujuan bersama memenuhi target pengadaan pangan
sesuai instruksi Presiden RI tentang kebijakan pemberasan nasional yang berlaku dan kebijakan pangan lainnya. Yang ketiga, berorientasi jangka panjang dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kurniawati dengan NIM 17102061. Di sini saya akan bahas mengenai intervensi Perum Bulog mengenai intervensi pihak ketiga. Seperti yang kita ketahui bahwasanya intervensi memiliki arti tersendiri, yaitu campur tangan oleh negara lain yang secara berlebihan dalam urusan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga negara yang melakukan intervensi sering dibenci oleh negara-negara lainnya. Seperti dalam intervensi Perum Bulog mengenai intervensi pihak ketiga ini, yang mana negara Malaysia mempunyai suatu lembaga pangan yang bernama Bernas. Bernas merupakan perusahaan swasta yang diberikan wewenang oleh pemerintah Malaysia untuk menjaga logistik beras nasional, termasuk mengatur pengadaan dan pemrosesan padi, importasi, pergudangan, distribusi, serta pemasaran beras di Malaysia. Bernas sendiri tertarik menggalang perdagangan beras dengan Perum Bulog sebagai upaya menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas baik di negara tetangga tersebut, sekaligus bukti kepercayaan terhadap kualitas beras Indonesia. Kepala Departemen Industri Penelitian dan Analisa Bernas Malaysia, yaitu Salman Muhammad, mengatakan pihaknya sudah sejak lama mengetahui kualitas beras Bulog yang baik, sehingga perlu dilakukan kerjasama yang lebih serius, yang bisa memberikan banyak manfaat dan saling menguntungkan bagi kedua negara. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya Eka Nurfitriani akan menjelaskan pembentukan tim dalam intervensi Perum Bulog. Pemerintah telah memiliki cara untuk menyelesaikan masalah tentang rendahnya harga gabah di tingkat petani. Mereka telah membentuk tim khusus untuk menyerap gabah yang menguntungkan petani. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut arahan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pihaknya dalam waktu dekat ini akan rapat dengan tim khusus untuk membahas soal penyerapan gabah tersebut. Di beberapa daerah ditemukan adanya harga gabah yang jatuh seperti di Ngawi, Bojonegoro, Demak, dan Blora. Menurutnya, timnya kini sudah berada di daerah tersebut bersama pihak dari Perum Bulog untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Pemerintah ingin mengangkat harga gabah minimal Rp3.700 per kilogram. Harga yang saat ini terjadi di daerah masih ada sekitaran Rp3.100 sampai dengan Rp3.500 per kilogram. Jatuhnya harga gabah disebabkan oleh hujan yang terjadi belakangan ini. Produksi gabah diperkirakan tahun ini petani bisa menghasilkan minimal 75 juta ton, karena target kita di APBN sekitar 70-75 juta ton. Di sini saya akan melanjutkan tentang analisis intervensi Perum Bulog, yaitu Human Process Intervention. Itu terdiri ada 4. Yang pertama, pembinaan dan pelatihan. Di sini sangatlah perlu bagi pemerintah pusat atau tim koordinasi rasastra pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, bahkan sampai dengan di tingkat kecamatan dan kelurahan desa untuk terus melakukan sosialisasi dan rekonsiliasi secara intensif, lalu menggerakkan anggota Bulog untuk berperan aktif pada semua kegiatan keorganisasian dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu proses konsultasi. Di sini, proses konsultasi terus berupaya mendorong tim koordinasi untuk dapat mengalokasikan dukungan APBD dalam mensukseskan pelaksanaan program yang dibuat oleh Perum Bulog, khususnya dukungan APBD untuk pelaksanaan distribusi dari titik distribusi sampai dengan titik bagi. Kemudian yang ketiga, ada intervensi pihak ketiga, yaitu perlu dilakukan kerjasama yang lebih serius antara Bernas Malaysia dan Bulog yang bisa memberikan banyak manfaat dan saling menguntungkan bagi kedua negara. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu pembentukan tim. Di sini menyiapkan konsep perjanjian kerja bersama atau bisa dibilang antara Sekar dengan manajemen Perum Bulog untuk menyiapkan konsep kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain dengan tujuan demi kemajuan organisasi Sekar Perum Bulog. Demikianlah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan kawan kami. Berdasarkan diagnosa, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam setiap kotak diagnosa yang ada
tidak semua berjalan dengan baik dan tidak semua sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan intervensi, Human Process Intervensi merupakan salah satu yang dapat diambil, yaitu pada kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan Forum Bulog kepada para karyawan yang secara rutin dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang dibuat. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam pendiagnosa, Forum Bulog selain mendapat intervensi yang telah dilakukan, juga melakukan suatu pelatihan yang rutin, yaitu adalah Forum Bulog melakukan sosialisasi, sinkronisasi, dan rekonsiliasi kepada para karyawan bersama individu dan organisasi dengan organisasi, bahkan juga dengan masyarakat.